Kaum muslimin terbagi 73 golongan. 72 masuk neraka, cuma satu yang masuk surga. Kamu tahu nggak siapa surga? Aku. Gitu. Itu semua tentang aku gitu kan ya. Itu yang disebut tuh aku, tahu nggak? Bahwasanya Imam Mahdi itu wajahnya putih misalnya gitu ya. Lalu kemudian turunan Arab gitu kan ya. Lalu kemudian dia itu dari timur. Itu cocok banget sama aku. Lah kenapa aku nih dari timur loh? Walaupun aku kayak nggak orang Arab, tapi aku tuh ada turunan Arab gitu kan. Itu aku semua itu. Nah, jangan kayak gitu. Ada nanti tidak akan berhenti jihad di muka bumi ini. Dan juga ketika kalian menyaksikan ada orang-orang pakai bendera hitam, maka ikutilah mereka walaupun kalian harus merangkak. Itu aku. Nggak gitu juga ya. Artinya antum itu nggak boleh ngaku-ngaku, nggak boleh klaim. Zaman sekarang tuh kan orang kan zamannya klaim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya lah kita bersujud, kepadanya lah kita rukuk, kepadanya lah kita meniatkan seluruh ibadah-ibadah kita. Karena kita meyakini betul bahwa tidak ada yang akan memberikan balasan-balasan kepada manusia kecuali Allah. Maka dia yang menentukan apakah dia hendak memberikan kebaikan pada manusia itu, ataukah dia akan mengazabnya tersebab kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama di dunia. Dan kita memohon kepada Allah ampunan atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, baik yang kemarin, yang kini, ataupun yang akan datang. Dan kita memohon kepada Allah maghfirah dan juga ridhonya, agar apapun yang kita lakukan Allah angkat, Allah terima, lalu Allah kembang biakkan pahala-pahala kita hingga kita layak masuk pada surganya Allah. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau yang telah menerangi kita setelah gelapnya. Beliau menunjukkan kita jalan kebaikan, beliau menunjukkan kepada kita jalan dakwah, beliau menunjukkan kepada kita bagaimana untuk teguh terhadap kebenaran dan mati di atas jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan kita semua berada di atas jalan kebenaran sampai dengan Allah menjemput kita kelak. Alhamdulillah, ikhwani fillah insyaallah dirahmati Allah, kita masuk dalam bab akhir, yaitu adalah dalam bab adab. Dan ini adalah dalam adab berbicara. Jadi setelah kita membahas tentang dari awal tentang bagaimana bersegera dalam kebaikan, lalu bagaimana kita melantunkan zikir, melafazkan doa dan istighfar, lalu kemudian kita mempelajari cinta dan benci karena Allah, maka kita sampai pada bab adab berbicara. Karena mengapa? Karena Islam ini adalah agamanya adab. Seandainya adab kita kurang baik, adab kita ini adalah adab yang tidak mulia, maka orang senantiasa akan menolak Islam tersebab adab yang kita punya. Dan kita fahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ditolak karena adabnya, tidak pernah ditolak karena akhlaknya, walaupun beliau ditolak karena pemikiran yang beliau emban. Artinya, kalau seandainya ada di zaman sekarang orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditolak bukan karena pemikirannya, maka seharusnya mereka senantiasa berintrospeksi, bukan menyalahkan yang lain, tapi berintrospeksi. Sungguhkah mereka sudah meneladani cara dakwah Rasulullah? Sebab Rasulullah tidak pernah dicela orang sebab dia tidak bayar utang. Rasulullah tidak pernah ditolak orang karena dia kata-katanya kasar. Rasulullah tidak pernah diusir orang sebab adabnya jelek. Tapi Rasulullah diusir, Rasulullah dianiaya, Rasulullah ditolak sebab karena
pemikiran yang dia emban, yaitu adalah Islam. Nah, ini adalah sesuatu yang penting sekali kepada kita. Yang pertama adalah adab mengajar. Ini ada beberapa dalil yang dikumpulkan oleh Syekh Atha berkaitan dengan adab mengajar, bahwa yang pertama, hendaknya para mad'u atau orang-orang yang belajar atau para tulab ini mereka tidak dijejali dengan pelajaran sehingga tidak membosankan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia suka mengajar setiap hari Kamis. Kemudian ada seseorang yang berkata kepadanya, "Ya Aba Abdirrahman, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahih." Jadi wahai Abu Abdurrahman, berarti dia adalah bapaknya Abdurrahman. Sesungguhnya kami menyukai hadithaka, pembicaraan engkau. Wa nashtahi, dan kami juga akan sangat senang. Walawadidna annaka hadatsana kulla yaumin. Akan kami sangat senang apabila engkau justru memberikan pembicaraanmu itu setiap harinya, yaumin, kulla yaumin, setiap harinya. Faqal, maka berkatalah Abu Abdurrahman atau Ibnu Abbas, ma yamna'uni an uhadditsakum illa karahiyata an ummil lakum. Sesungguhnya tidaklah aku menghalangi diriku sendiri untuk berbicara kepada kalian semua, kecuali bahwasanya aku mengkhawatirkan atau aku membenci bahwasanya aku membosankan kepada kalian. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izati makhafatas samati alaina. Karena begitulah Rasulullah, sesungguhnya Rasul, sesungguhnya pada saat beliau masih hidup itu memberikan kepada kami nasihat tidak terlalu sering, sebab khawatir kami menjadi bosan. Artinya dalam mengajar ini tidak perlu dijejali pelajaran sehingga orang tuh merasa bosan dengan pengajaran itu. Karena sesungguhnya manusia itu sebenarnya tidak akan pernah merasa bosan. Tinggal kita ini aja mau atau enggak untuk ngisi. Kalau kita ngisinya istiqomah, insya Allah ya mad'unya juga istiqomah. Karena kenapa? Mad'u tidak ada yang merasa bosan insya Allah. Tapi kalau dijejali dalam satu waktu, nah itu adalah bosan. Dan ini bersesuaian dengan teori neuroscience. Jadi menurut teori neuroscience itu bahwasanya manusia itu cuma bisa menyerap kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1,5 jam. Itu yang efektif. Walaupun penting juga ya kadang-kadang kita mengadakan misalnya daurah yang bersifat non-stop gitu misalnya seharian. Ya tapi tentu saja seperti itu tadi. Artinya konsentrasi itu bisa jadi berkurang. Dan secara neuroscience itu manusia itu seperti makan. Jadi mendingan kalau makan itu sedikit-sedikit tapi sering daripada makan banyak tapi sekali. Itu secara neuroscience. Contoh ya misalnya 4 piring itu dimakan sekali, itu penyakit. Tapi kalau 4 piring dibagi-bagi seharian itu bagus. Karena secara neuroscience itu manusia itu punya fase dalam belajar. Fasenya adalah mempelajari, lalu mengendapkan, lalu setelah diendapkan itu dia akan berubah menjadi pemahaman, setelah itu baru dikeluarkan. Artinya kalau seandainya ada orang yang cuma dapat kajian ya itu seharian itu full banget itu maraton. Itu lebih bagus dipisah-pisah. Sama seperti baca Al-Quran juga kan begitu. Allah katakan la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Sesungguhnya jangan sampai kita nih menggerakkan cepat-cepat lisan kita untuk memahami Al-Quran. Karena sebab kenapa? Karena yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah. Ilmu itu senantiasa kita ingat bahwa ilmu itu adalah rizki Allah. Ilmu itu adalah pemberian Allah. Maka kalau ilmu adalah rizki dan pemberian Allah, maka kita harusnya ya lebih banyak bersabar terhadap ilmu itu. Maka Allah katakan tidak perlu cepat-cepat untuk bisa menguasai Al-Quran. Sesungguhnya Allah yang mengumpulkan kepada dada kita. Artinya ya kalau misalnya
kita sudah hafal satu lalu kemudian kita mentadaburi, itu lebih baik daripada kita dimaratonkan. Artinya ya ini adalah tentang pembelajaran ilmu dan kaitannya dengan neuroscience. Kalau seandainya berkaitan dengan adab mengajar, ya khawatir manusia itu menjadi bosan ngajarnya tiap hari. Enggak, Pak. Kalau Ibnu Abbas maka dia mengajarnya seminggu sekali. Juga ini ada satu asar daripada Ibnu Abbas, ada satu perbuatan daripada Ibnu Abbas. Hadithin nas kulla jumu'ah marratan. Sesungguhnya kata Ibnu Abbas, aku berbicara, maksudnya ngisi kajian kepada manusia, kulla jum'atin marratan, setiap Jumat sekali saja. Nah ini juga kadang-kadang kita itu ya, kalau misalnya para dai diminta ke satu daerah itu kan kadang-kadang kalau panitianya bersemangat sekali ya, itu satu hari itu sampai 4-5 kali, luar biasa. 4-5 kali, padahal kalau Ibnu Abbas itu sekali saja. Oh tapi beda Ustadz, antum kan bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas saja yang berilmu aja cuma sekali gitu ya, gitu. Lah kenapa satu kali saja? Fa in aktsarta fa marratain. Kalau kamu pengen lebih daripada itu, maka hendaklah 2 kali saja. Fa in aktsarta fa salasan. Kalau kamu pengen lebih lagi daripada itu, 3 kali saja. Wala tumillan nasa hadzal Qur'an. Janganlah engkau sampai membuat manusia itu bosan dengan Al-Qur'an ini. Walaupun betul ya, kalau sana Utsman bin Affan bilang bahwa hati-hati yang bersih itu tidak akan cukup dengan Al-Qur'an. Tapi kan tidak semua manusia begitu. Gitu loh maksudnya. Keumuman manusia itu menurut Ibnu Abbas, ya sudahlah kalau mau mengajar itu yang bagus sekali aja. Kalau kamu pengen lebih ya wis nggak apa-apa 2 kali. Kalau pengen lebih batasnya 3 kali lah. Dan janganlah engkau membuat manusia merasa bosan dengan Quran ini. Wala ta'til qauma wa hum fi haditsin fataqta'u alaihim hadithahum fatumilhum. Dan ketika engkau datang kepada satu kaum sedangkan mereka dalam satu pembicaraan, maka jangan engkau putuskan pembicaraan mereka sehingga mereka menjadi bosan. Walakin ansid, akan tetapi dengarkan saja. Ansid, perhatikan saja. Fa idza amaruka fahaddithhum wa hum yashtahunah. Dan apabila mereka meminta dirimu untuk memberikan kajian atau memintamu untuk berbicara, maka berbicaralah dan mereka akan menyukainya. Wa iyyaka was-saj'a fit du'a. Dan engkau bagimu harus menghindari saja ketika engkau berdoa atau menyeru. Fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'alun. Karena aku melihat bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya mereka tidak melakukan itu, bersajak ketika berdoa atau menyeru orang. Jadi ini adalah tentang adab-adab berbicara. Maksudnya bersajak itu apa sih? Apakah misalnya tidak boleh menggunakan syair atau menggunakan kalimat-kalimat indah dalam berbicara? Bukan. Maksudnya bersajak itu adalah berbicara berlebih-lebihan, yang nanti akan kita terangkan di belakang-belakang. Maksudnya berbicara berlebih-lebihan itu apa? Memfasih-fasihkan ucapan. Asar-sarah. Sar-sarah itu melebih-lebihkan pembicaraan sehingga kita kelihatan intelek. Sedangkan orang tuh nggak perlu itu. Alhamdulillah saya ini adalah orang yang progresif, agresif, kreatif, posesif. Apalagi ya pokoknya itulah kayak gitu-gitulah. Pokoknya keren banget, ngeri banget nih. Progresif, agresif, apalagi kreatif, apalah pokoknya ya, kayak gitu-gitu ya maksudnya ya. Kadang-kadang kita ketemukan orang-orang kayak gitu ya, memfasih-fasihkan ucapan. Nah itu zaman dulu tuh ya doanya tuh disajak-sajakkan sehingga orang-orang merasa fasih banget, luar biasa. Sehingga dia merasa takjub dengan dirinya sendiri, dengan sarah-sarah itu membuat manusia merasa dia itu punya makom tertentu padahal dia belum sampai makomnya kepada itu.
Yang berikutnya memilih waktu yang tepat dan cocok untuk memberikan pelajaran di masjid sehingga tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Sebab kenapa? Masjid itu juga punya hak. Artinya ada orang haknya di situ untuk juga sholat, ada orang haknya di situ untuk beribadah. Maka pilihlah waktu-waktu untuk memberikan pelajaran. Misalnya beliau memberikan contoh, jika masjidnya luas, pilihlah tempat yang jauh dari orang-orang yang sedang sholat. Misalnya kalau misalnya tempatnya luas, pilih ujung mana gitu kan ya, yang nggak ada orangnya. Halqoh lah di situ atau kajian lah di situ. Jika masjidnya sempit, misalnya kayak masjid ini, maka pilihlah waktu yang makruh digunakan untuk sholat. Misalnya memberikan pelajaran setelah subuh atau setelah asar. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Artinya kalau setelah asar kita tahu bahwa di situ adalah waktu-waktu di mana orang-orang melakukan zikir. Maka ketika duduk di situ pada asar, misalnya melakukan kajian, maka bisa di situ sekaligus berzikir, sekaligus itikaf sampai maghrib misalnya. Atau waktu subuh, seperti sekarang ini, misalnya setelah waktu subuh juga kita diperintahkan berzikir kan ya, pagi dan sore. Lalu kemudian sekaligus itikaf di masjid sampai dengan syuruknya atau terbitnya matahari. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia berkata, "Iktakafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qiraah." Sesungguhnya telah beritikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, fasami'ahum, maka sesungguhnya beliau mendengarkan orang-orang yang pada saat itu yajharuna bil qiraah, yang mereka menjaharkan atau mengeraskan bacaan Qur'annya. Jadi Rasulullah cuma di masjid saja lalu mendengarkan manusia-manusia membaca Al-Quran, karena Rasul senang ketika mendengar manusia membaca Al-Quran. Fakasyafa sitra wa qal, maka Rasulullah menyingkap sitrah atau pembatasnya, lalu kemudian berkata kepada mereka, ala inna kullakum munaji rabbihi fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dan. Karena sesungguhnya kalian ini sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah kalian mengganggu suaranya kalian kepada yang lain. Jadi tidaklah mengganggu satu dengan yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraah, dan janganlah kalian mengangkat suaranya seseorang kepada yang lain dengan pada saat membaca Al-Quran, au qala fi shalah, atau dikatakan di dalam sholatnya. Jadi jangan lomba-lomba, mentang-mentang sebelah kiri keras banget kita lebih keras lagi. Nah, jadi ujung-ujungnya perlombaan suara. Padahal tidak. Pada Rasulullah sampaikan bahwa seseorang itu sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka tidak perlu mengeraskan suaranya sehingga menyaingi saudaranya yang lain. Artinya itu adalah ketika Rasul sedang beriktikaf. Kok ada sutrohnya itu maksudnya gimana? Rasul punya tempat itikaf favorit, di mana beliau itu senantiasa di situ ketika itikaf. Ada tempat favorit Rasul untuk sholat malam, itu juga ada. Sekarang tidak bisa diakses ketika di Masjid Nabawi. Tapi kalau tempat itikafnya Rasul, ya yang paling favorit itu ya dekat rumahnya, di Raudhah itu dekat rumahnya. Jadi di situ ada pembatasnya, ada tirai penutupnya. Jadi Rasul ketika lagi dari sana, itu sahabat-sahabat lagi membaca Al-Quran, Rasul melihat dari situ lalu bilang, ya tadi jangan dikeraskan suaranya karena sama-sama sedang bermunajat. Ketika baca Quran jangan sampai keras-kerasan ya, lomba-lombaan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nas wa hum yusallun. Bahwasanya Al-Bayadi meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh sedang pada saat itu keluar kepada manusia, dan pada saat itu manusia sedang melakukan salat. Lalu kemudian waqad alat aswatuhum bil qiraati faqal. Pada saat itu mereka justru suaranya tinggi sekali, keras sekali ketika mereka sedang membacakan Quran. Faqal, maka Rasulullah berkata, Innal musalliya yunaji rabbahu. Sesungguhnya tempat sholat ini adalah untuk bermunajat kepada Tuhan. Falyanzur bima yunajihi bihi. Maka seseorang hendaknya memperhatikan apa yang dimunajatkan bagi dirinya. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Dan janganlah kalian
meninggikan suara kalian atau mengeraskan suara kalian satu dengan yang lain ketika membacakan Al-Quran. Artinya yaitu adalah sesuatu yang sangat jelas ya. Artinya dalam berbicara itu tidak perlu lomba-lombaan. Dua hadis di atas telah dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Dia berkata hadis Al-Bayadi dan hadis Abu Sa'id itu adalah hadis yang sabit dan sahih. Hadis Al-Bayadi dikeluarkan juga oleh Ahmad dan Al-Iraqi. Dia berkata isnad hadis ini sahih. Al-Haythami berkata para perawi hadis ini sahih. Hadis Abu Sa'id yang pertama dikeluarkan juga oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata hadis ini sahih meski tidak dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Sebagaimana juga Ibnu Huzaimah telah mengeluarkan hadis yang semakna dengan hadis Ibnu Umar dalam kitab sahihnya. Artinya ini adalah hadis yang bisa dipercaya. Dan kedua hadis di atas menunjukkan adanya larangan terhadap orang-orang yang sedang sholat sendiri di masjid untuk mengeraskan suaranya dalam membacakan Quran, sehingga dapat mengganggu orang yang juga sedang sholat sendiri yang jaraknya berdekatan. Jadi lebih utama bagi orang yang memberikan pelajaran untuk tidak melakukannya di dekat orang-orang yang sedang sholat, gitu ya. Artinya kalau kita tuh mau ngisi ya jangan sampai ganggu orang tuh ibadah. Karena kalau seandainya kita misalnya ngisi ganggu orang ibadah itu bahaya. Contoh misalnya lagi sholat maghrib gitu kan ya, lalu kemudian di belakangnya terus ngisi, ya mau nggak mau ya pasti kedengaran. Dan ketika kedengaran dalam sholat tuh ya pasti mengganggu. Kecuali kalau pas asar misalnya, ya pas asar kita sudah tahu ini ba'da asar sudah selesai. Kalau ada orang sholat ba'da asar, ya berarti itu resikonya. Kenapa resikonya ya? Kenapa dia nggak sholat di awal waktu, gitu kan ya? Dan pilihlah tempat-tempat yang bagus sehingga minimal tidak mengganggu. Kalau gitu nggak boleh ngisi di masjid, ini juga salah. Lah kenapa? Lah kalau nggak ngisi di masjid terus ngisi di mana lagi? Masa ngisi di jalan gitu kan ya, kan nggak mungkin ya. Tempat masjid ya tempat kajian, tempat penyiapan pasukan, tempat rapat, tempat apapun juga. Nah, karena itu apabila masjidnya luas seperti masjid di pusat-pusat kota yang menjadi tempat tujuan banyak orang untuk sholat, baik pada waktu berjamaah ataupun tidak, maka pilihlah tempat di masjid itu yang jauh dari tempat orang sholat. Jika masjidnya sempit, maka pilihlah tempat yang dimakruhkan untuk sholat, yaitu adalah subuh dan asar. Ini sudah jelas, cuma diulang lagi saja. Membangkitkan harapan secara terus-menerus dan tidak membuat putus asa, baik dari rahmat Allah, pertolongannya, atau dari kelapangannya. Dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mu'adzan ilal yamani faqal ud'uwan nas wa basyira wala tunaffira. Maka serulah engkau. Jadi gini, Abu Musa al-Asy'ari berkata, aku diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi muazin atau untuk menyeru untuk bersama Mu'adz kepada Yaman, kepada negeri Yaman. Faqal, dan berkatalah Rasulullah, ud'u, maka serulah engkau semua, dua orang ini, ud'uwan nas, serulah engkau berdua kepada manusia, wabasyira, kasih kabar gembira, wala tunaffira, dan jangan kasih tunafir, membubarkan ya, membuat mereka kabur. Jadi jangan engkau membubarkan mereka, justru kasihlah kabar gembira. Dari Jundub bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadatsana anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan wa innallaha ta'ala qala man zalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka au kama qala. Menceritakan seseorang yang berkata, jadi Rasulullah menceritakan ada orang bilang begini, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Padahal sesungguhnya Allah berfirman, siapa saja yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni fulan, maka sesungguhnya aku telah mengampuni fulan dan membuat amalmu sia-sia, atau seperti perkataan tersebut. Jadi ceritanya tuh memang ada manusia-manusia tuh gini ya, saya tuh heran. Ada orang-orang itu yang senang ketika manusia itu berbuat dosa. Ada orang-orang itu dai yang senang ketika manusia itu berbuat kekufuran. Ada orang-orang itu yang senang menghukumi orang, bukan mendakwai orang. Ini mentalnya mental yang luar biasa ngeri. Barusan saya dapat, SMS juga gitu. Dikasih tahu misalnya, hukum ikut aksi bela Quran, gitu kan ya. Panjang sekali tuh, hukum ikut aksi bela Quran. Ujung-ujungnya
kesimpulannya adalah yang ikut aksi bela Quran kafir. Kenapa kafir? Karena dianggap bahwa yang ikut aksi itu mereka meminta kepada selain hukum Allah, meminta kepada taghut, dan pakai dalilnya adalah wa malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun fasikun zalimun. Dalilnya juga afa hukmal jahiliyati yabgun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, gitu kan ya. Ini adalah dalilnya. Lalu kemudian dikatakan berarti semua ikut aksi kafir. Lalu saya cuma ngasih pesan singkat aja. Jadi Mas, menurutmu aku kafir? Lalu kemudian balasannya, bukan bagi saya, tapi itu adalah secara dalil daripada Allah dan Rasul. Luar biasa. Langsung saya balas, hebat antum, gitu aja. Artinya ya ini adalah salah satu contoh. Artinya contohnya apa? Kok senang banget ya ketika ada orang tuh berbuat salah gitu loh. Kalaupun salah. Artinya kok senang banget. Nah itu yang kata Rasulullah. Padahal kata Rasulullah, basyira wala tunaffir. Artinya kasih kabar gembira, jangan membuat orang tuh kabur, gitu loh maksudnya. Artinya ketika antum dakwah itu, dakwah antum itu adalah untuk membuat orang tuh dapat kabar gembira. Ketika ada orang berbuat dosa, ketika ada orang berbuat salah, kita kasih kabar kalau antum mau taubat, ini kabar gembiranya. Bukan malah kemudian antum memang cocok masuk neraka, bahan bakar yang paling dalam antum. Dan ya, jadi itu adalah ini justru membuat manusia tuh kabur daripada hidayah. Artinya gini, ya ini terlepas daripada urusan takfir ya, tapi mentalnya ini loh, mentalnya sudah salah. Mental seorang pendakwah itu adalah mental sedih ketika melihat orang melakukan keburukan. Lah kenapa? Karena dakwah ini kan urusan cinta, urusan hati ya. Kita tuh pengen agar orang itu mendapatkan apa yang kita dapatkan. Bahayanya adalah kalau seandainya antum itu mengatakan sesuatu yang justru antum salah dan antum yakin bahwa antum benar, ya ini tadi hadisnya. Ada orang berkata, Allah tidak bakal ngampunin dia, dosanya itu udah kelewat berat. Allah langsung bilang, siapa bilang? Kok kamu bisa-bisanya menentukan atas dasar namaku itu? Saksikan aku mengampuni si fulan dan aku justru akan tidak mengampuni kamu, gitu kan ya. Membuat amalmu sia-sia sebagaimana perkataan tersebut. Artinya khawatir betul, apalagi urusannya sudah urusan iman, gitu loh maksudnya. Urusan iman nanti gini, gila luar biasa gitu kan ya. Asalnya 7 juta ada di sana, mengkafirkan 7 juta orang gitu loh. Padahal mereka nggak pernah datengin satu-satu, ngelihat kondisinya seperti apa, gitu kan ya. Lihat coba sholat malamnya kayak apa, lihat coba hafalan Qur'annya seperti apa. Jangan lebih beriman daripada antum, gitu kan ya. Ada orang-orang yang tidak diketahui oleh manusia, tapi bisa jadi dia mulia di sisi Allah. Bisa jadi doa kemarin itu bukan karena doa orang yang di panggung, gitu kan ya. Tapi ada orang yang di situ dia duduk, orang nggak tahu ternyata dia walinya Allah. Gitu ya. Terus semua dipukul rata gitu ya, 7 juta kafir itu, seneng banget gitu ya mengkafir-kafirkan orang ya. Luar biasa, ngeri ya. Artinya memang betul mazhab takfir ini ya memang bahaya betul. Karena kalau mazhab takfir ini, karena gini loh, urusan takfir ini dia akan berlanjut pada hal yang lain. Lanjutannya apa? Kalau misalnya antum muslim dan antum itu sudah dianggap kafir, berarti antum murtad. Kalau antum murtad, ya berarti darah antum layak ditumpahkan, nah gitu loh maksudnya. Ini kan horor urusannya. Nah makanya kata Rasulullah, hati-hati betul urusan takfir ini. Ada orang mengkafirkan saudaranya, dan kalau tidak terbukti dosa kekafiran itu balik lagi kepada diri dia. Hati-hati betul urusan takfir ini, ngeri banget. Karena apa? Yang membedakan antara orang masuk surga dan nggak masuk surga itulah kafir itu. Kafir dan iman itu. Ini kan ngeri, makanya hati-hati. Makanya dalam dakwah itu jangan membuat orang lari. Dan hati-hati jangan sampai kita menghukumi orang, memvonis orang, tidak boleh. Memvonis aktivitasnya, urusannya beda dengan memvonis orang. Contoh, selama dia tetap melakukan hal itu, bisa jadi Allah akan mengazabnya. Itu benar. Contoh, selama dia menistakan Al-Quran dan gak mau tobat, pasti akan datang azab Allah pada dia. Itu betul. Selama orang itu terus berzina, maka Allah pasti akan murka kepadanya. Itu betul. Selama dia makan riba, Allah akan nyulitin kehidupan dia di dunia. Itu betul. Karena itu adalah hadis itu adalah dalil. Itu adalah Quran. Tapi kalau kita bilang dia itu tidak akan diampuni Allah, nah berarti siapa yang sudah kita hukumi? Orangnya atau aktivitasnya? Aktivitasnya.
orangnya. Nah, yang ini tidak boleh. Kenapa? Karena orang bisa berubah. Aktivitas itu ada nilai. Tapi orang yang melakukan aktivitas itu jangan sampai divonis. Nggak boleh. Kita nggak pernah disuruh benci manusia kok. Yang kita disuruh benci adalah aktivitasnya. Tapi ya susah juga urusannya. Kalau misalnya orang-orang kayak gini kan sudah ngambilnya sudah pokoknya gini. Pertama-tama ya dikasih batasan dulu kan ya. Apa batasannya? Batasannya adalah selain ustadzmu, selain ustadz ini, jangan didengerin. Karena pasti adalah ustadznya syubhat. Selain ustadz ini, jangan didengerin. Pasti ulama masuk. Pasti ulama jahat. Pasti ulama yang nggak benar. Nah, yang ustadz yang benar tuh ini aja nih. Selain itu kafir semua. Nah, itu udah sulit. Karena kalau ucapan kita berarti yang bukan ustadznya dia dalam tanda kutip, ya berarti sudah tidak berharga untuk didengarkan. Nah, orang-orang kayak gini memang sulit. Ya jangankan antum ya, orang-orang kayak gini, Ibnu Abbas saja ketika ngomong aja cuma setengah yang sadar. Jumlahnya ada ribuan ketika di zamannya Ali, maka Ali mengutus Ibnu Abbas, orang yang paling paham tentang Al-Quran di masanya beliau, yang langsung dididik dan didoakan oleh Rasulullah, itu aja yang tobat cuma setengah. Apalagi antum gitu kan ya, antum datang ya bertambah kafir mereka mungkin gitu kan. karena antum yang datang gitu ya. Jadi ya walau misal ngeri ya urusan-urusan kayak gini nih ya. Jadi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala rajulu halakan nas fahuwa ahlakahum." Bahwa sesungguhnya ketika manusia berkata celakalah manusia, maka sesungguhnya dia telah membinasakan mereka. Pahami antum ya, artinya ya antum itu dai. Kalau dai itu ya memberikan kabar gembira, memberikan kebaikan. Loh, kalau gitu emang kita tidak boleh memberikan peringatan? Oh boleh, karena kata Rasulullah bahwasanya beliau diutus untuk menyampaikan dua hal, basyira wan nadhira, kabar gembira dan peringatan. Tapi ada masanya. Kapan kita diberikan peringatan, kapan kita diberikan kabar gembira. Kalau lagi dakwah kepada orang, berilah kabar gembira. Kalau berbicara dengan orang-orang yang sudah paham, maka berilah peringatan. Karena kalau kita berbicara dengan orang yang sudah paham, maka memberikan peringatan itu jauh lebih efektif daripada memberikan kabar gembira. Tapi kalau kita berdakwah pada manusia, sebagaimana Rasul berpesan kepada Abu Musa dan juga Mu'adz bin Jabal, ini mengatakan ketika beliau pergi ke Yaman, orang Yaman kan masih awam. Maka kalau orang masih awam itu ya dikasih kabar gembira. Kata Rasul berpesan pada Mu'adz, kalau berpesan pada Abu Musanya begini, berpesan pada Mu'adz pergilah ke Yaman, ajak orang untuk syahadat. Kalau orang sudah syahadat, maka ajak mereka untuk sholat. Kalau mereka sudah sholat, baru ambillah zakat. Kan gitu, tapi tidak lagi ditakut-takuti dulu. Gitu loh, tapi diberikan kabar gembira dulu, ajak dulu syahadat. Setelah ajak syahadat, baru minta mereka sholat. Setelah minta mereka sholat, baru minta mereka zakat. Baru kemudian mereka disuruh pada hukum-hukum Allah yang lain. Bukan langsung kamu ini itu kan ya, ikut aksi kafir kamu kan. Jadi langsung gitu. Horor banget gitu kan ya. Jadi yang nggak kafir itu sebenarnya yang mana? Ya aku aja. Yang lain kafir aja kita. Pokoknya nggak aku kafir gitu. Ya itulah sedihnya kita ya. Membangkitkan harapan adalah dengan perkara yang dapat memuaskan orang yang diseru dan bisa menimbulkan pengaruh dalam jiwanya. Tujuan ini tidak bisa dicapai kecuali oleh Alkitab dan As-Sunnah. Karena kenapa? Hanya Al-Quran dan As-Sunnah akan menggerakkan manusia. Jika kita mampu mengaitkan Nas, Al-Quran atau As-Sunnah dengan satu fakta tertentu, maka akan jauh lebih berpengaruh dan lebih kokoh di dalam jiwa. Seperti halnya menyuruh kaum muslimin dengan firman Allah, kuntum khairu ummah. Anda adalah umat yang terbaik. Nah itu adalah membangkitkan, kita ini benar ya. Kalau kita ini terbaik berarti harus jadi yang terbaik. Maka seperti apa? Baru dilanjutkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Maka sesungguhnya kewajiban bagi diriku adalah menolong bagi orang-orang yang beriman. Coba, Allah tuh punya kewajiban. Sebagaimana kita tidak mungkin meninggalkan kewajiban kita, maka Allah pun tidak mungkin meninggalkan kewajibannya untuk menolong orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi memberikan kabar gembira. Antum takut kalau seandainya rezeki antum itu kurang, Allah wajib nolong antum. Gitu misalnya. Ini perkara-perkara yang memberikan harapan pada manusia menggunakan ayat-ayat Allah. Lah kenapa? Ayat-ayat manusia bisa ditolak. Kata-kata manusia bisa ditolak, tapi ayat-ayat Allah dan kata-kata Rasulullah itu tidak bisa ditolak.
Makanya kan ya ulama-ulama kan bilang begitu, bahwa seluruh perkataan manusia boleh didebat kecuali orang yang berada dalam kubur ini. Kata Imam Malik bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa ditolak perkataannya. Kalau antum tolak ya antum menistakan agama, berarti siap-siap di demo gitu ya. Berarti ini adalah tentang memberikan harapan, memberikan sebuah kabar gembira, kebahagiaan. Juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna lanansuru rusulana inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Maka sesungguhnya adalah pasti lanansuru sudah pakai lam lalu kemudian dilangkai dengan nun, lanansuru rusulana, kami akan pasti menolong rasul-rasul kami, menolong apa yang kami utus, orang-orang yang kami utus, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang mengikuti rasul-rasul, fi hayatid dunya, di dunia ini. Artinya jangankan di akhirat antum ditolong, di dunia juga pasti akan ditolong antum, insya Allah. Sebagaimana juga Allah mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati layastakhlifannahum fil ard. Maka sesungguhnya Allah telah berjanji, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan janji siapa lagi yang lebih benar daripada janji Allah? Apa janji Allah? Wa'adallahu, Allah telah berjanji, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, wa amilus salihah, dan juga orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, la yastakhlifannahum, sama, ada lam ada nun, jadi ada la yastakhlifannahum, asal katanya istakhlafa, artinya istakhlafa artinya menggantikan, sebagaimana tangan ini dibalik, itu menurut orang Arab ini adalah khalafa yadahu, dia membalikkan tangannya. Berarti kalau seandainya dulu begini terus begini, artinya apa? Melanjutkan, mengiringi, melanjutkan, menggantikan. Sesungguhnya Allah telah berjanji dan Allah tidak mungkin ingkar pada kaum mukmin yang dijanjikannya, yaitu adalah dia berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara di antara kalian semua. Wa'adallahu alladzina amanu minkum, di antara orang-orang yang beriman di antara kalian semua, wa amilus solehah, dan juga dia tetap beramal soleh berdasarkan sunnah Rasulullah, la yastakhlifannahum, pasti sungguh akan dikuasakan mereka kembali fil ard, di dalam dunia ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang dahulu kala Allah kuasakan kepada mereka semuanya di dalam dunia ini. Jadi itu sudah satu paket gitu kan ya. Dulu berkuasa, sekarang berkuasa. Ini adalah kabar gembira. Wadhkuru idh antum qalilum mustada'afun fil ard. Ingat, kata Allah, wadhkuru, ingatlah kepada kalian ingat-ingat, wadhkuru idh antum qalilum mustada'afuna fil ard. Ingat baik-baik. Kalau sudah ada kata wadhkur berarti diulang-ulangi terus, dibaca-baca terus, diingat-ingat terus, diceritakan terus. Wadhkuru idh antum qalilum mustada'afuna fil ard takhafuna ayatakhafatakumun nas fa'awakum wa ayyadakum bin nasrih. Wahai orang-orang muhajirin, ingat ketika kalian masih berjumlah sedikit dan kalian mustada'afun, dan kalian lemah, tertindas di muka bumi. Lalu kalian menakutkan, takhafuna ayatakhattafakum, akan kalian takutkan orang-orang menculik kalian. Fa'awakum, maka Allah memberikan kalian perlindungan, maka Allah memberikan kalian mengadopsi ya, memberikan kalian tempat, memberikan kalian perlindungan. Wa ayyadakum binasrih, dan memberikan kalian kekuatan dengan pertolongan daripadanya. Ini adalah ayat-ayat yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan harapan. Waman nasru illa min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali daripada sisi Allah. Juga firman Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi, Allah tidak akan
menyalahi janji-janjinya, tidak akan ingkar kepada janjinya. Wa man asdaqu minallahi wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa sih yang lebih benar perkataannya daripada Allah ucapannya? Artinya siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah, yang menempati ucapannya selain daripada Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin, yaitu adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Jadi ada golongan-golongan besar orang-orang yang masuk surga dari yang terdahulu, dan segolongan besar pula orang-orang yang masuk surga daripada golongan yang kemudian. Ini juga memberikan sebuah harapan. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ini sebaliknya, ada segolongan besar orang-orang yang terdahulu yang masuk, dan juga segolongan kecil orang-orang yang masuk. Ini adalah kabar yang memberikan peringatan. Sedangkan menyeru dengan as-sunnah, seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebaikan pada akhir umat ini, misalnya sabda Rasulullah SAW, ummati kal matar, sesungguhnya umatku seperti hujan, la yudra al khairu fil awwalihi au akhirihi. Kita tidak tahu hujan itu bagusnya adalah pada awal atau akhirnya. Maksudnya gini, hujan itu kadang deras di awal dan reda di akhir, itu bisa. Bisa juga reda di awal, deras di akhir. Bisa juga reda di awal, reda di akhir. Bisa juga deras di awal, deras di akhir. Kita nggak tahu, makanya silahkan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Waha li ikhwani, maka betapa baiknya ikhwani, saudara-saudaraku. Juga Rasul berkata, tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang terasing. Juga Rasul bersabda, anna lillahi ibadan laisu bi anbiya'a wala syuhada. Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang dia bukan para nabi dan juga bukan para syuhada. Ini adalah hadisnya tentang hadis-hadis masa depan ya. Kalau yang betapa baiknya saudara-saudaraku itu ketika Rasulullah menyebut ikhwani. Lalu para sahabat berkata, bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Rasul katakan, bukan, kalian sahabatku. Lalu siapa yang disebut dengan ikhwani itu? Yang disebut dengan saudara-saudaramu itu? Kami pengen ya Rasulullah. Kata Rasul, bukan, mereka itu adalah kaum yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Itu ikhwani itu, yang mereka akan muncul di akhir zaman. Nah, itu adalah ikhwani, dan kita berharap bahwa kita termasuk ikhwan-ikhwannya Rasulullah. Tuba lil ghuraba, ini hadis yang menggambarkan bahwa awalnya Islam muncul dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing, maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Juga ketika Rasul mengatakan sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang bukan para nabi dan bukan para syuhada. Selanjutnya adalah tapi nabi dan para syuhada tertarik dengan kedudukan mereka, yaitu adalah muka-muka mereka jadi cahaya, mereka duduk di mimbar-mimbar dari cahaya, gitu kan ya. Siapa mereka? Al-mutahabbuna bi jalalillah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang saling berkasih sayang karena asmanya Allah, karena keagungan Allah. Jadi gitu ya. Artinya ini adalah tentang kabar gembira. Tapi ingat, jangan sampai antum menganggap bahwa itu hadis itu tentang antum. Ya. Jadi jangan antum anggap itu hadis tentang aku, gitu kan ya. Kemarin juga ada yang diskusi begini, Ustadz, tahu nggak Ustadz kenapa Rasul itu dibenci? Oh ya, terang saya jawab, karena beliau mengemban pemikiran Islam, makanya dibenci. Lalu dia bilang, itulah Ustadz, makanya ulama-ulama yang dibenci sama pemerintah itulah yang tauhidnya benar, yang masuk penjara itulah yang tauhidnya benar. Lalu saya bilang gini, jadi menurutmu tauhid itu nggak benar gitu? Karena aku nggak di penjara, gitu ya. Terus ngapain kamu di sini gitu ya? Maksudnya kok kamu juga nggak di penjara gitu kan ya? Berarti tauhidmu nggak benar. Jadi gini, jangan sampai antum menganggap bahwa hadis itu cuma untuk antum doang, orang lain nggak gitu loh. Nah itu kan masalahnya orang kan begitu ya. Kaum muslimin terbagi 73 golongan. 72 masuk neraka, cuma satu yang masuk surga. Kamu tahu nggak siapa surga? Aku. Gitu. Itu semua tentang aku, gitu kan ya. Itu yang disebut tuh aku, tahu nggak? Bahwasanya Imam Mahdi itu wajahnya putih misalnya, gitu ya. Lalu kemudian turunan Arab, gitu kan ya. Lalu kemudian dia itu dari timur, itu cocok banget sama aku.
Lah kenapa aku nih dari timur loh? Walaupun aku kayak nggak orang Arab, tapi aku tuh ada turunan Arab gitu kan. Itu aku semua itu. Nah, jangan kayak gitu. Ada nanti tidak akan berhenti jihad di muka bumi ini, dan juga ketika kalian menyaksikan ada orang-orang pakai bendera hitam, maka ikutilah mereka walaupun kalian harus merangkak. Itu aku. Nggak gitu juga ya. Artinya antum itu nggak boleh ngaku-ngaku, nggak boleh klaim. Zaman sekarang tuh kan orang kan zamannya klaim. Itu hadis kabar gembira Rasul untuk seluruh manusia. Sebagaimana ketika Rasulullah itu mengatakan la tuftahannal Konstantiniyah, maka Muhammad Al-Fatih mengatakan aku pengen jadi orang itu. Maka kira-kira yang lain pengen nggak? Pengen juga. Orang dari awal Abu Ayyub sudah pengen, dari awal Yazid juga sudah pengen, dari awal juga para sahabat juga sudah pengen. Cuma ketika itu yang dapat adalah Muhammad Al-Fatih. Tapi hadis itu menginspirasi semua. Tidak boleh digunakan pada satu orang saja. Ahlus sunnah wal jamaah itu saya dan kelompok saya. Selain saya dan kelompok saya itu kafir. Mazhabnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu klaim, nggak boleh begitu. Sesungguhnya nanti kata Rasulullah akan datang pembela-pembela Islam yang mereka tidak terkalahkan. Buktinya aku tidak pernah kalah. Maka akulah yang dimaksud dalam hadis itu. Ya lu nggak pernah perang ya, makanya lu nggak pernah kalah. Gitu kan ya. Gue yang dimaksud dalam hadis itu, ya nggak juga gitu. Jadi kita tuh nggak boleh main asal klaim. Hadis itu kabar gembira untuk semuanya. Maka tadi ya, kabar gembira Rasulullah tentang kembalinya khilafah yang sesuai dengan metode kenabian, ditaklukkannya kota Roma, peperangan dengan Yahudi dan terbunuhnya mereka, atau maksudnya khilafah di tanah yang disucikan atau Baitul Maqdis atau tanah Syam. Akan sangat baik jika diceritakan beberapa gambaran sejarah kaum muslim seperti kemenangan mereka pada perang Badar, Khandaq, Qadisiyah, Nahawan, Yarmuk, Ajnadin, perang Tartar, dan berbagai futuhat yang tidak terhitung. Dalam cerita itu lebih difokuskan pada peperangan yang jumlah kaum muslimin lebih sedikit dari musuh mereka, hingga Allah memberikan pertolongan melalui seorang laki-laki yang diutus oleh Rasulullah dalam ekspedisi. Hendaknya pemahaman dan kristalisasi pemahaman tentang jihad kembali ditanamkan ke dalam benak kaum muslim dan menghapuskan dari benak mereka sekecil apapun pengaruh dominasi perdamaian, perundingan, penolakan dan kecaman terhadap jihad, serta berhukum pada hukum togut dan rela menjadi buih. Paham ya? Jadi ini adalah tentang menyemangati manusia, pembicaraan-pembicaraan yang membangkitkan semangat. Alhamdulillah zaman-zaman sekarang sudah banyak terjadi. Gitu kan ya? Ketika beberapa waktu terakhir tentang aksi-aksi bela Islam gitu kan ya? Kan yang digambarkan kan begitu kan ya? Selalu yang digambarkan begitu. Itu kan cara menyemangati manusia. Bis nggak boleh ngangkat penumpang, langsung muncul tulisan kami adalah anak cucu Ikrimah gitu. Luar biasa gitu kan ya. Jadi ada langsung orang tersemangati dengan itu gitu kan ya. Jangan datang kepada aksi, langsung muncul Ibrahim dan semut-semutnya gitu kan ya. Nggak apa-apa lah walau kami semut, kami akan menandakan pembelaan kami terhadap Al-Quran. Langsung keluar tuh artis-artis ketika ditanya kamu setuju ditangkap kamu setuju ditangkap penista agama itu? Malas banget itu kan ya. Enggak, saya sih nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah saya harus menunjukkan pembelaan saya terhadap Islam. Saya ini muslim loh. Walaupun saya ini nggak ngerti apa tentang Islam, tapi saya mau untuk agar Islam ini menunjukkan kebaikannya. Nah, ya gitu-gitu ya. Artinya muncul orang-orang kayak gitu. Kenapa? Karena cerita-cerita tadi. Nggak boleh sholat Jumat, haram. Muncul cerita Muhammad Al-Fatih gitu. Muhammad Al-Fatih dengan sholat Jumat terpanjang, yaitu 4 km, 1,5 km di depan tembok Konstantinopel, dibariskan pasukan Muhammad Al-Fatih yang terbentang dari Selat Tanduk Emas sampai dengan Marmara. Langsung muncul seperti itu. Lah kenapa? Umat akan melihat, oh ya dulu seperti itu. Apalagi misalnya, kalian ini jumlahnya banyak. Oh jangan bangga dengan jumlah banyak. Dulu kita pernah kalah ketika perang Hunain. Sejarah juga. Walaupun tadi yang difokuskan adalah sesuatu yang kita tuh dikit tapi bisa menang gitu loh. Seperti apa? Perang Badar, perang Uhud gitu kan ya, dan sebagainya. Nah maka ini adalah salah satu yang menyemangati kita. Kalau mati gimana? Mati nggak apa-apa. Contoh ketika perang Mu'tah, nah itu misalnya. Ini adalah salah satu yang menyebabkan kenapa sih pemahaman kita akan sejarah ini penting. Lah kenapa? Karena membangkitkan orang dengan sejarah ini lebih mudah. Karena begitulah Allah membangkitkan semangat Rasulullah itu dengan menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Misal, Allah mengatakan bahwa kisah Nabi Yusuf itu sebagai kisah yang terbaik. Ya,
Kisah yang terbaik di dalam Al-Quran di antara kisah para nabi adalah kisahnya Nabi Yusuf. Lah kenapa? Banyak hikmah di situ. Satu, ketika Allah kasih kebaikan, Allah pasti kasih kesulitan di situ. Allah kasih kebaikan berarti Allah kasih amanah di situ. Apa kebaikan Yusuf? Wajahnya ganteng, gitu kan ya? Karena wajah gantengnya apa yang terjadi? Orang-orang saudaranya nggak suka. Dia masuk ke lubang gara-gara ganteng. Masuk penjara pun gara-gara ganteng. Ya kenapa? Lah itu kan cewek-cewek kan tertarik sama dia. Antum kan bisa baca di dalam Al-Quran kan ya, ada cewek pakai baju tipis gitu kan ya, nggak usah dibayangin ya, cewek cantik pakai baju tipis. Kasihan. Ya Allah, ya itu kan cerita Al-Quran, itu ceritanya sangat santun loh, daripada kitab-kitab yang lain kan vulgar banget. Itu coba dijadikan bahwa ya cukup antum tuh ngerti maksudnya gitu loh, maksudnya ini ada cewek dua cakep-cakep gitu kan ya, pakai baju tipis gitu kan ya, pakai baju tipis berdua-duaan, lalu kemudian dia menggoda, lalu kemudian dia bilang, mau nggak? Yusuf ya mau. Lah kan dikatakan begitu, mau kalau saja tidak ada iman kan gitu. Tapi karena dia ada iman, yang dibilang apa? Nggak mau saya. Terus diancam, ya sudah kalau kamu nanti nggak mau, nanti kamu bakal temui kesulitan loh. Nanti aku teriak loh supaya kamu ini dianggap memerkosa orang. Oh, kata Yusuf ya, karena aku punya iman, mendingan aku dipenjara daripada aku berzina melawan perintah Allah. Akhirnya ya itu kan ya, dirobeklah bajunya, lalu kemudian masuk penjara. Gara-gara ganteng masuk penjara. Jadi antum tuh ya beruntunglah antum yang nggak ganteng-ganteng itu. Antum nggak akan dibenci sama saudara, nggak dijual jadi budak gitu ya. Antum nggak masuk penjara gitu ya. Ya pas-pasan itu bagus itu. Supaya antum tuh nggak dibenci orang. Kalau kayak saya tuh loh banyak hatersnya karena ganteng tadi itu. Yang belum masuk penjara aja gitu. Digoda sama yang berbaju tipis gitu ya. Digoda sama berbaju tipis masuk penjara gitu kan ya. Setelah masuk penjara ya banyak cobaannya, itu orang ganteng. Nah itu pelajaran pertama. Apa pelajaran yang lain? Pelajaran yang lain ketika bagaimana Yusuf itu memaafkan saudara-saudaranya. Bagaimana ketika Yusuf punya strategi untuk mengundang bapaknya gitu kan ya. Bagaimana Yusuf kemudian di pemerintahan tidak kehilangan keimanannya, tapi malah justru dia dipercaya dalam perbendaharaan gitu ya. Ini adalah beberapa kisah. Nah maka Allah kata di dalam Al-Quran, untuk apa kisah-kisah itu digunakan? Memberikan pelajaran pada Rasulullah. Jadi Rasul itu dikasih pelajarannya melalui kisah. Salah satunya, selain memberi pelajaran apa? Menguatkan hati Rasulullah. Gitu kan ya. Jadi Rasul aja dikuatkannya pakai kisah. Nah apalagi manusia Muslim itu juga ketika dikisahkan tentang sesuatu mereka pasti demen. Maka kalau antum mau ngisi itu ya gampangnya ginilah. Antum coba baca dulu kisah-kisah yang herois gitu misalnya ya. Nah diceritakan lalu bagaimana kondisi zaman sekarang. Nah itu gampang banget, ngisi itu sebenarnya gampang. Dakwah itu sebenarnya gampang. Asal antum paham satu kisah, menceritakannya dengan baik, lalu aktualisasinya seperti apa sekarang, itu sudah akan membuat orang merasa bersemangat. Gitu ya. Jadi tentang itu. Sebelum semua itu harus ditancapkan akidah dalam jiwa. Bahwa akidah merupakan dasar dari segala hukum. Juga bagaimana akidah mampu membuat bangsa Arab yang berada dalam keadaan jahiliyah, yang memandang penting perselisihan antar kabilah, kepentingan individual dan perebutan perkara-perkara sepele, menjadi sebuah umat yang sangat kuat dan mulia dengan kemuliaan agama dan akhirat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, memimpin dunia menuju kebaikan dan menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Keimanan dengan izin Rob mereka menuju jalan Allah yang maha mulia lagi terpuji. Artinya sebelum menceritakan semua itu juga harus ditancapkan akidah. Karena kalau orang nggak punya akidah ya nggak bergetar apa-apa ketika mendengarkan kisah-kisah. Antum mengisahkan tentang Ikrimah tapi pada orang kafir ya nggak ngaruh. Ya berarti harus ditancapkan akidah dulu supaya mereka menganggap penting Rasulullah, supaya mereka menganggap penting para sahabat, barulah bisa diceritakan. Nah apa itu akidah? Kita sudah bahas. Akidah itu adalah soalan bukti. Maka memberikan bukti-bukti keimanan kepada manusia ini mengakibatkan akidah mereka menjadi tinggi, mengakibatkan akidah mereka menjadi punya athar. Ketika akidah mereka sudah terbentuk, maka mereka akan tergugah ketika antum membacakan Al-Quran, tergugah ketika antum membacakan hadis, tergugah ketika antum membacakan sirah. Ini tentang masalah bagaimana ketika kita memberikan kabar gembira bagi manusia. Yang berikutnya,
pandai memilih topik pelajaran sesuai dengan fakta kehidupan manusia. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga pelajaran yang diberikan terasa hidup. Jika orang-orang terlihat sedang memerlukan pemantapan akidah, maka hal itu dilakukan. Jika umat terlihat sedang disesatkan oleh situasi atau sikap politik tertentu, maka itu harus dijelaskan. Jika telah menancap pemikiran atau hukum yang salah dan menyesatkan, harus dijelaskan sekaligus dijelaskan pula pendapat yang benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, meletakkan garis yang lurus di samping garis yang bengkok. Ini adalah tugasnya para dai. Jadi gini, antum lagi sholat Jumat, yang mbok ya dibahas yang kekinian gitu loh. Jangan bahasnya Alhamdulillah Al-Fakir berpesan kepada kawan-kawan semua pada jamaah bahwasanya kita harus meningkatkan ketakwaan dengan arti menjauhi perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dan mengerjakan perintah-perintahnya. Takwa di sini adalah takwa yang sebenar-benarnya. Maka bertakwalah Anda semua, wahai jamaah masjid, jangan berbuat dosa, karena dosa itu akan mengakibatkan seseorang jatuh ke dalam nerakanya Allah. Dan sesungguhnya kebaikan, yang lain tidur semua karena nggak kekinian tadi. Padahal di saat yang sama sedang muncul apa? Orang-orang yang berkata misalnya kafir jujur lebih baik daripada muslim korup, itu nggak dibahas. Orang-orang sedang membahas bahwa ngapain kita akan demo, kan dia sudah minta maaf. Kalau sudah minta maaf ya sudah dimaafkan saja. Kan Islam agama pemaaf, yang kayak gini-gini. Tapi yang dibahas tetap aja sabar. Sabar adalah sesuatu yang pahala Allah kasih tidak terbatas. Betul, antum jelasin itu amal soleh insya Allah, tapi nggak penting di saat itu. Karena Rasulullah ketika sholat Jumat itu beliau mengatakan sesuatu yang manusia tidak tidur. Ketika Rasul mengatakan itu berarti pasti kekinian, gitu ya. Kalau orang kekinian itu kan orang nyimak. Jamaah masjid yang berbahagia, sidang Jumat yang berbahagia. Apakah sidang Jumat tahu bahwasanya di dunia media sosial ada cewek-cewek yang sekarang bangga memakai baju-baju yang tidak senonoh. Mereka punya satu slogan, kalian semua suci, aku penuh dosa. Ketawa dong jamaah masjid itu. Ya tapi ya sampaikan dengan cara mereka supaya mereka juga paham, gitu loh, bahwa ada gerakan penyesatan terhadap anak-anak lewat media sosial, gitu loh. Nah sampai yang kekinian, gitu kan ya. Nah makanya memang ketika sholat Jumat itu orang perlu tahu kondisi terkini itu apa. Ustadz-ustadz tuh perlu tahu. Tapi kalau zaman sekarang kan ustadz-ustadz kan kalau seandainya ini kan apalagi yang baca ya, waduh itu udah alamat orang pasti kalau sudah baca itu sudah kehilangan ruhnya. Kalau sudah baca, lah kenapa? Karena ketika dia baca itu ya, apalagi ketika, waduh 5 halaman bro, dan itu kan pasti nggak enak, karena dia tidak ada ruh ketika menyampaikan, kecuali itu dia tulis sendiri. Dia sudah paham materi dan disampaikan. Nah maka ini menjadikan sesuatu yang berbeda ketika sholat Jumat. Nah ini adalah pandai memilih topik, termasuk perkara yang menyesatkan bahkan amat buruk ketika kita memilih topik pelajaran tentang khulu, perceraian atas permintaan istri, sementara Amerika asyik menguasai Baghdad, gitu loh maksudnya. Loh kok tidak dibahas? Atau topik tentang wanita mengendarai mobil pada saat Masjidil Aqsa menjadi tawanan Yahudi. Cingkrang atau nggak cingkrang, padahal antum itu sekarang mau dikuasai oleh asing dan aseng misalnya, gitu kan ya. Salah satunya ada di sini. Nah gitu kan ya. Jadi artinya iya, ini tidak betul gitu loh maksudnya. Loh kok antum kok iso-isone bahas tentang itu gitu loh maksudnya. Padahal di depan mata antum itu banyak yang lebih bermasalah. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi itu kan ikhtilaf, gitu loh maksudnya. Lah ini ada yang sudah nggak ikhtilaf gitu loh, gitu kan ya. Kenapa nggak dibahas itu gitu loh maksudnya. Termasuk juga topik mengenai masuknya wanita dalam parlemen tatkala pasukan Amerika sedang berpatroli menelusuri pinggiran pantai di negeri yang tengah dirampas. Atau memilih topik hukum duduk untuk takziah pada saat minyak bumi kaum muslim sedang dijarah musuh, atau membahas hukum-hukum tentang rambut padahal kehormatan Masjidil Haram sedang dilanggar, dan berbagai topik yang serupa. Artinya gini, bukannya tidak boleh, tapi ada beberapa hal yang menjadi skala prioritas. Kalau antum ingin menarik pembahasan dengan pembahasan itu kepada manusia, lalu kemudian setelah manusia tertarik antum memberikan pembahasan-pembahasan yang penting, itu boleh. Namanya pembicaraan yang menarik tadi sudah kita bahas. Ada pembicaraan yang menarik bagi manusia, membangkitkan, memberikan harapan. Tapi ada beberapa hal ketika memilih topik juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita tidak membahas yang penting. Hati-hati bedakan antara tidak membahas sama mencari cara
supaya bahasanya kena. Beda juga begini, antum bahasanya khilafah terus, tweetnya, Instagramnya khilafah terus, ya followernya antum 2, 10, 17 gitu kan ya. Terus antum mau ngomong sama siapa? 17 itu pun yang sudah mati semua gitu kan ya. Nah kenapa ya? Terus antum mau bahas pada siapa? Tapi antum harus bahas sesuatu yang menarik bagi manusia, memberikan harapan, sesuatu yang kekinian sehingga orang tertarik untuk memfollow antum, lalu antum baru bahas. Ini loh khilafah, ini loh bendera Islam kan gitu kan ya. Zaman-zaman sekarang kan begitu kan ya. Lihat banyak orang yang kemarin-kemarin tuh tidak lagi mereka fobi dengan bendera Islam. Ibu-ibu minjem bendera untuk selfie gitu kan ya, pada minta belinya di mana gitu kan ya, bawa bendera 10 pulang-pulang tinggal 5, kenapa 5-nya diminta orang gitu kan ya, selalu begitulah. Kenapa? Itu akibat daripada pendidikan tadi, bagaimana menyampaikan mereka dengan cara yang baik. Yang ngusung bendera yang unyu-unyu gitu kan ya, nggak mungkin jadi teroris gitu kan ya, tiup angin aja melayang gitu kan ya. Jadi ya itu caranya maksudnya. Artinya ini adalah pandai memilih topik. Jadi bukan tidak boleh memilih topik selain daripada yang sedang in, boleh. Tapi kalau untuk menarik saja. Tapi kalau seandainya tidak membahas sama sekali, ini yang tidak boleh. Gitu ya. Itu tentang masalah adab dalam berbicara. Beberapa sudah saya sampaikan, tapi yang paling penting adalah teman-teman sekalian, kalau ada seorang pakar komunikasi berbicara, jadi gini. Tingkatan tertinggi orang memberikan kajian itu adalah ketika dia tidak ada bedanya antara dia ngomong biasa sama lagi ngisi kajian. Itu tingkatan tertinggi. Jadi kalau antum sudah bisa sampai di situ, bagus. Kadang-kadang kan orang kan begitu ya, dia pengennya itu ketika dia ngisi itu berbeda dengan ketika dia ngomong biasa. Lain dengan sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat ya memang ada patronnya karena dia sedang ibadah. Tapi kalau seandainya ngisi, itu anggap saja adalah ngobrol yang diperpanjang gitu aja. Jadi jangan sampai ada beda antara kita ngisi sama ketika kita ngobrol. Karena ngisi yang paling bagus adalah ngobrol yang diperpanjang tadi. Jadi itu di situ kita tidak ada rasa apapun, tidak ada. Ya memang kita biasa saja. Nah itu adalah. Tapi memang perlu apa ya? Perlu sebuah kebiasaan untuk sampai ke sana. Kadang-kadang orang kan nggak begitu ya, sudah kita bahas kemana-kemana juga nanti akan kita bahas gitu kan ya. Orang ngisi sama sehari-harinya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semuanya? Jadi kayak gitu-gitu ya. Asep yang paling paham. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Siapa yang mendaftar hari ini juga akan mendapatkan diskon 50%. Hanya hari ini saja. Ya kayak gitu-gitu ya. Ya sekali lagi, antum tuh harus berlatih gimana caranya agar ngisi itu nggak ada beda dengan ngobrol. Nah itu yang paling bagus. Nah kalau misalnya sudah bisa begitu, alhamdulillah orang akan lebih merasa nyaman ya dengan antum ketika seperti itu. Karena kalau ada orang ngisinya itu beda dengan ngobrol tuh kita nggak nyaman sama orang itu ya. Allahumma sholli, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghindari diri daripada melebih-lebihkan perkataan dan beradab dalam perkataannya. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.